Halo semua, kita jumpa kembali di Takenoko Clinic Channel bersama saya Dr. Gigi Feni. Di kesempatan hari ini kita akan mempelajari yang namanya perawatan ortodontik. Nah, kenapa sih kita memerlukan perawatan kawat gigi ini? Biasanya kita perlukan pada saat susunan gigi kita, baik rahang atas maupun rahang bawah ini tidak teratur. Misalkan berjejalan atau maju mundur, dan semua ini akan mempengaruhi penampilan kita atau mempengaruhi fungsi pengunyahan kita. Nah, makanya kita perlu untuk melakukan perawatan ortodontik. Maloklusi ini biasanya bisa dibagi menjadi 3 kelas besar, di mana maloklusi kelas 1 yang paling sering kita temui yaitu di bidang medis kita sebut dengan crowding. Crowding ini susunan gigi rahang atas maupun gigi rahang bawah, dia tidak teratur, maju mundur atau berjejalan. Untuk maloklusi kelas 2, di mana gigi-gigi ini lebih maju ke depan. Biasanya kita sebut dengan protusif istilah medisnya, tapi untuk di Indonesia biasanya kita lebih kenal dengan kata tonggos. Maloklusi kelas 3 kebalikannya dengan maloklusi kelas 2, di mana susunan gigi-gigi rahang bawahnya yang lebih maju ke depan. Di Indonesia biasanya kita bilang dengan cameh, dan istilah medisnya itu kita sebut dengan overbite atau prognatism. Maloklusi ini biasanya disebabkan oleh faktor genetik, tetapi biasanya dapat juga ditambah dengan faktor kebiasaan buruk, misalkan dengan mengisap ibu jari atau penggunaan dot yang terlalu lama melebihi usia dari 3 tahun. Kemudian juga bisa saja dengan pernah terjadi kecelakaan sehingga susunan rahang juga menjadi tidak sesuai dan tidak sejajar. Nah, sekarang usia berapa sih dok biasanya yang paling baik untuk dilakukan perawatan ortodontik? Biasanya perawatan ortodontik lebih baik dilakukan di usia tumbuh kembang, biasa di usia 13-17 tahun. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk di usia muda sekitar 6 atau 7 tahun itu pun juga bisa dilakukan perawatan. Asalkan pada saat giginya tumbuh ini biasanya terlihat bahwa ukuran rahangnya lebih kecil dibandingkan dengan ukuran gigi tetap yang akan tumbuh. Ataupun sudah dewasa, tidak menutup kemungkinan juga untuk dipakai apabila pada saat datang ke dokter gigi atau berkonsultasi dengan dokter gigi ditemukan bahwa susunan giginya tidak baik, sehingga yang tadi yang dibicarakan bahwa bisa akan mempengaruhi fungsi pengunyahan ataupun penampilan kita. Perawatan ortodonti ini dibagi menjadi 2. Untuk alatnya, biasanya kita sebut dengan ortodontic removable, di mana alat orto ini bisa dibuka dan biasanya lebih sering dipakai untuk di usia anak-anak pada saat periode gigi campuran. Periode gigi campuran ini biasanya kita sebut dengan adanya gigi tetap, ya masih ada gigi susunya. Nah, itulah yang disebut dengan usia periode gigi-gigi campur. Untuk ortodontik yang kita pakai setelah gigi permanennya semua tumbuh, kita sebut dengan ortodontik fix. Biasanya kita memakai alat-alat seperti bracket, ada wire, dan ada buccal tube. Untuk alat removable, untuk yang dipakai oleh anak-anak pada periode gigi-gigi campur, biasanya kita menggunakan alat yang disebut dengan expansive arch. Ini fungsinya untuk melebarkan ukuran rahang sehingga gigi permanen yang ukurannya lebih besar daripada gigi susunya itu bisa keluar. Dikarenakan kalau ukuran rahangnya lebih kecil, otomatis gigi permanen yang akan tumbuh ini tidak bisa tumbuh secara normal ataupun dengan tumbuh di tempat yang seharusnya. Ortho removable ini atau yang bisa dilepas ini biasanya anak-anak akan memakainya minimal 8 jam per harinya. Untuk saat makan, ini harus dibuka karena alat ini tidak bisa tergigit karena akan menimbulkan patahnya si wire yang menahan gigi-giginya. Untuk alat ortofix, biasanya kita juga harus dengan cara konsultasi dulu dengan dokternya. Untuk konsultasi, pasti dokter gigi akan mengecek apakah gigi-giginya ini sudah bersihkah. Jika tidak, pasti harus dilakukan pembersihan karang gigi. Kemudian juga akan dilakukan pencetakan. Fungsinya untuk melihat bagaimanakah kondisi sebelum dilakukan perawatan orto dan nanti hasil akhirnya seperti apa, itu bisa diperlihatkan kepada pasien. Apabila setelah dipasang, otomatis kita tetap harus menjaga kebersihan gigi-giginya. Karena kenapa? Kalau untuk di ortodontics yang removable untuk anak-anak mungkin jauh lebih mudah. Karena pada saat alatnya dilepas, kita bisa membersihkan gigi-gigi secara normal. Tapi beda halnya jika kita memakai ortodontics yang fix, karena alat ini setelah dokter giginya akan pasang, itu semua ada di dalam mulutnya. Dan pasien harus lebih bekerja keras untuk membersihkan giginya.
Karena setiap makan, mungkin makanan ini ada sisa-sisa yang tersangkut di antara bracketnya atau di antara kawat-kawatnya. Nah, itu semua harus dibersihkan untuk menjaga supaya tidak terjadi lubang pada giginya. Jangan sampai nanti setelah selesai perawatan, otomatis harus ada perawatan lebih karena gigi-giginya yang sudah ada lubangnya. Untuk beberapa pasien biasanya kita tambah dengan vitamin gigi. Fungsinya ini untuk menjaga keseimbangan tingkat keasaman di dalam mulut pasien sehingga pasien tidak akan merasa tidak enak di dalam mulutnya. Untuk beberapa pasien mungkin wajib untuk menggunakan vitamin gigi ini. Kemudian untuk selesai pemasangan kawat gigi fix ini, orthofix, biasanya kita setelah melepaskannya kita harus menggantinya dengan retainer atau mouthpiece. Fungsinya ini untuk mempertahankan kondisi gigi-gigi yang sudah baik susunannya dan biasanya dipakai dengan waktu 2 kali masa perawatan. Misalkan dengan perawatannya misal 1 tahun, minimal untuk pemakaian retainer 3 tahun. Biasanya dokter gigi akan menyarankan semakin lama waktunya untuk dipakai retainernya itu semakin baik karena bisa mempertahankan posisi gigi setelah pelepasan perawatan ortodontik ini. Sekian video kali ini. Jika bermanfaat, silakan share. Jika suka, silakan like. Jika ada pertanyaan, silakan komen. Dan jangan lupa subscribe channel klinik kami. Sampai jumpa!